Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Saya Fitria Agusin Indah Yulianti. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang student-centered approach atau pendekatan yang berpusat pada siswa. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, sudahkah kalian tahu apa itu student-centered approach? Jadi, student-centered approach atau pendekatan yang berpusat pada siswa yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, siswa dianggap sebagai individu yang aktif dalam membangun pengetahuan dan memiliki peran penting dalam menentukan cara belajar yang efektif bagi dirinya sendiri. Baiklah, adakah yang sudah tahu apa itu konsep dan landasan dalam student-centered approach? Jadi, konsep dasar dari pendekatan student-centered approach adalah bahwa siswa harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, bukan sebagai objek yang pasif dalam menerima informasi yang diberikan oleh guru. Dalam pendekatan student-centered approach terdapat beberapa landasan. Yang pertama yaitu teori konstruktivisme. Teori ini mengatakan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Siswa berperan sebagai pembelajar yang aktif dalam proses pembelajaran, bukan sebagai penerima pasif dari informasi yang disajikan. Yang kedua, yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berfokus pada cara siswa memproses, menyimpan, dan mengambil informasi dalam membangun pengetahuan. Menurut teori ini, pembelajaran lebih efektif ketika siswa memiliki peran aktif dalam memproses dan membangun pengetahuan. Yang ketiga, yaitu teori humanistik. Teori ini mengatakan bahwa belajar merupakan proses yang aktif dan kreatif, dan bahwa siswa harus merasa nyaman dan aman dalam lingkungan pembelajaran. Yang keempat, teori sosiokultural. Teori ini mengatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial antara individu dan lingkungan. Dalam pendekatan student-centered approach, siswa diajak untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga mereka dapat memperluas pengetahuan mereka melalui interaksi sosial dengan teman sebaya. Pendekatan student-centered approach memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yaitu 1. Siswa sebagai subjek utama. Dalam pendekatan ini, siswa ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, bukan sebagai objek yang pasif dalam menerima informasi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator atau penghubung antara siswa dengan sumber-sumber informasi yang tersedia. Guru tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu siswa dalam memahami informasi dan mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, menghadapi perbedaan. Setiap siswa memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda dalam belajar. Oleh karena itu, pendekatan ini menghargai perbedaan setiap siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Yang keempat, pembelajaran yang kolaboratif. Pendekatan ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mengembangkan keterampilan sosial. Yang kelima, mengutamakan pemecahan masalah. Dalam pendekatan ini, menekankan pada pengembangan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah dan keterampilan berpikir kritis yang dapat membantu siswa dalam menghadapi situasi dunia nyata. Yang keenam, belajar yang aktif dan partisipatif. Dalam pendekatan ini, siswa diharapkan untuk aktif
dan partisipatif dalam proses pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan belajar sepanjang hayat. Pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan mengembangkan kemampuan belajar sepanjang hayat. Siswa dilatih untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka di luar kelas. Implementasi pendekatan student center dalam pembelajaran IPS sekolah dasar. Semisal kita membuat dengan tema lingkungan. Yang pertama yaitu diskusi kelompok. Guru dapat mengorganisir diskusi kelompok tentang isu-isu lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Diskusi kelompok ini dapat membantu siswa memahami perspektif berbeda dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua yaitu observasi lingkungan sekitar. Siswa diajak untuk melakukan observasi terhadap lingkungan sekitar mereka, seperti melihat jenis tumbuhan dan hewan di sekitar, kondisi alam, dan lingkungan sekitar mereka. Dalam pengamatan ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan pengamatan dan analisis. Yang ketiga yaitu pembuatan proyek. Siswa dapat diminta untuk membuat proyek terkait dengan lingkungan, seperti pembuatan poster, presentasi, atau film pendek yang berisi tentang permasalahan lingkungan dan cara untuk menjaga kelestariannya. Dalam membuat proyek ini, siswa dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan komunikasi. Melalui pendekatan student center dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, siswa dapat belajar tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana lingkungan dapat memengaruhi manusia. Selain itu, siswa juga dapat mengembangkan keterampilan pengamatan, analisis, sintetis, kreativitas, berpikir kritis, dan keterampilan sosial seperti kerjasama dan komunikasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika Anda suka.